Halo rekan-rekan, ya, ini kita kedatangan Honda baru ya, Honda listrik. Jadi ini namanya Honda CUF-E atau CUP-E ya, ya. Ini memang produk Honda ya, Honda listrik, produk Honda ya. Apa bacanya nih? CUF-E, CUF-E, CUP-E, CUP-E. Jadi hari ini ada produk Honda ya. Jadi kemarin beli harganya sekitaran 20 juta di Banda Aceh. Jadi ini ya, ini saya beli yang tipe rendahnya ya, bukan yang road sync, bukan yang tipe atas, ini tipe rendah. Jadi ini rencana saya mau tes bawa ke Penggamat itu naik gunung, jaraknya sekitar 20 kilo. Ini posisi baterainya 60%. Jadi ya untuk menghindari ya kalau takutnya nggak cukup baterai ya, saya rencananya mau cas sebentar daripada ya. Ini dia baterainya 2 unit. Nanti ini dilepas, nanti kita cas. Dan ini dia tempat chargernya. Jadi kita hidupkan dulu. Ini kebetulan lagi promosi, jadi chargernya langsung dapat 2 ya. Chargernya langsung dapat 2 dan ya sudah standby. Sekarang kita ambil baterainya. Jadi Honda CUF-E ini baterainya nggak bisa dicas langsung di Hondanya ya, jadi harus ya gini ya. Ya. Langsung cas ya. Oke, kita ambil satu lagi. Casnya, jadi dia ini langsung cas. Ya kita tunggu barang berapa ya, 1 jam mungkin atau 2 jam lah, nanti baru kita pasang lagi dan berangkat ke Penggamat. Kita tes nanti berapa konsumsi baterainya dan apa sanggup nggak ya naik gunung. Sanggup nggak naik gunung. Kita tutup dulu. Jadi dia ini model dinamonya di samping ya, jadi seolah-olah kayak mesin, bukan di tengahnya tapi di samping. Oke, kita tunggu cas baterainya. Oke, ini kita isi lagi baterainya. Jadi udah dicas gas sekitaran 1 jam tapi ini enggak, udah jam 3 karena enggak sampai nunggu penuh. Ya, sudah kita bawa.
pasang. Tuh. Cek. Ya, 96%. Ya, udah boleh lah. Oke. Matikan dulu. Oke, kita berangkat. Baterai 96% ya. Mundur. Kalau kita mirip-miripkan ya, bawaan dari Honda Cafe ini mirip dengan Honda Beat. Rasa-rasanya itu kayak Honda Beat. Kecepatan standar ini sebenarnya di semua mode bisa sampai 90 km per jam. Saya udah pernah tes, tapi misalnya di mode Eco nya terasa benar-benar lama, mungkin membutuhkan jarak 22 km baru bisa dapat 90 km per jam. Tapi kalau di mode standarnya enak, udah mirip banget dengan David. Suspensinya lumayan enak ya. Ya standar lah kayak motor-motor Matic lain. Ya jalan desa ya gini. Banyak tambalan. Jadi di kecamatan Kurpan. Ada juga jalan rusak. Kaki ya cukup lapang ya. Nah, karena memang ya cuman baterai aja nih bawah, baterai untuk sistem, bukan baterai casnya. Ada ibu-ibu nyebrang. Dan ini jalan datar ya, mungkin sekitaran 3 atau 4 kilo. Jadi nanti kita
Jadi ini saya nggak kencang-kencang ya, karena kita ingin melihat standar jalannya itu berapa dengan menghabiskan baterai dengan kecepatan standar ya. Karena motor listrik ini kalau kita bejek langsung dulu, dia akan cepat menghabiskan baterai. Tapi kalau kita urut itu pelan, ya bisa jadi lebih hemat. Dengan kondisi lalu lintas lengang ya. Dan memang selalu lengang. Remnya cukup bagus ya, dan cukup pakem, apalagi dikombinasikan ya rem depan dengan rem belakang. Cuman ya karena ini engine brake-nya kurang, jadi kita mungkin agak sedikit menambah remnya dibanding dengan kita naik motor matic biasa. Engine brake-nya betul-betul loss nih, nggak terlalu nahan. Bagus juga nggak, jadi kita bisa berkendaranya cruising gitu, cruising. Ada ayam. Kita udah jalan lebih kurang 7 kilo ya, atau 6 atau 7 kilo ya. Baterai berkurang sekitar mungkin 15% ya. Mudah-mudahan sampai guys. Jadi saya selalu cek kamera ya, mati apa hidup. Oke, udah hidup kayaknya. Oke, ini kita mulai naik gunung ya. Naik gunung jalannya sebenarnya bagus, cuman ada beberapa bagian yang rusak. Jalannya bagus. Boleh naik gunung, dan saya pakainya mode standar aja, nggak ganti mode. Oke, naik enteng aja guys, enteng aja. Nggak ada terasa effort berlebihan untuk naik. Ya, kita lewatin. Oke, mulus saja, tidak ada rasa nyendat sama sekali. Malah kalau dari hitung-hitung dengan motor matic biasa, yang mesin biasa ya, mesin bensin, lebih ringan ini kayaknya naik gunung. Ya, belok juga mudah. Ya, masih naik. Bagus. Ya, kalau di atas gunung ya bagus ya. Kalau melihat ke bawah. Ya, ini masih terus naik ini. Naik. Nah ya, kita pelan-pelan aja. Dan ini bagian yang menanjaknya yang paling curam di sini, walaupun nggak terlalu curam. Tapi ini bagian tercuram nih, dan nggak terasa apa-apa, nggak ada terasa apa. Tapi baterainya langsung kurang berapa ya? 6%. Masih naik ini. Masih naik. Dan putaran gas saya nggak terlalu saya kuatkan ya. Biasa aja. Dan ini udah habis tanjakannya. Jadi memang gunungnya nggak terlalu tinggi. Cuman memang bobot motor listrik ini ya lebih berat kayaknya, karena ada baterai yang mungkin beratnya mencapai 15 kilo lebih, dua.
Jadi kalau kita bawa motor memang harus memperhitungkan kelebihan beban itu, terutama di belok-belokan, di mana motor ini nggak punya engine brake. Jadi ya kita harus membiasakan. Jadi ini ya, jalan. Ini malah udah mulai menurun nih. Bisa kita ganti ke Eco. Eco aja bisa. Tapi nggak usah ya. Kita standar aja semua. Kelihatan berapa ini konsumsi baterainya secara standar aja. Nggak dihemat-hematkan juga, nggak terlalu agresif. Oh, belok-belok enak karena mungkin rangkanya ini lebih mirip dengan Beat, jadi belok-beloknya lincah. Walaupun konsekuensi dari lincah itu ya kadang-kadang kurang begitu stabil karena jarak sumbunya pendek. Enak guys, mulus. Jadi ini tekanan ban saya kurangin dikit ya, dari anjuran motor ini saya kurangin dikit karena rasanya terlalu keras, itu terlalu melewati jalan begini terasa licin. Ya itu ya, biasanya belok-belokan kecil seperti itu kalau pakai Honda, pakai motor biasa itu nggak perlu kita rem nih seperti ini. Karena ini nggak ada engine brake, kita mesti rem. Andaikan motor ini punya engine brake yang regeneratif, itu bisa menyimpan baterai, mungkin ada bisa berhemat ya, walaupun nggak begitu terasa sebenarnya. Mungkin kalau di mobil ya, tapi kalau di motor kayaknya nggak begitu penting braking. Cuman dia itu mungkin membantu pengereman. Jadi kalau kita yang udah terbiasa naik motor mesin, jadi rasanya jadi mirip. Ya tapi ya itu kebiasaan aja, sama kayak kita dulu juga pakai motor pertama pakai mesti tekan close, kopling, terus beralih ke bebek yang nggak pakai kopling, berasa kurang engine brake, terus dari bebek yang ini langsung berganti ke bebek matic yang makin berkurang engine brake-nya, dan nggak, karena udah terbiasa nggak ada keluhan-keluhan. Itu cuma karena kebiasaan aja. Ini turun ini seperti meluncur aja nih ya, nggak ada gas. Oke, ini gunungnya udah habis, jadi ya seperti itulah ya. Mungkin dari awal tadi udah sekitaran 15 kilo ya, 15 kiloan kilometer, dan baterai berkurang 20%. Dan ini jalan datar dan kemungkinan nggak terlalu makan baterai. Oke guys. Nah, ini masuk ke jalan Angguy. Jadi karena ini bebannya berat ya, jadi kalau ada jalan rusak seperti itu, usahakan jangan ngerem lagi. Jadi sebelum jalan rusaknya udah ngerem, karena agak riskan ya, agak risiko bannya ngelok karena ada pasir. Ya ini seperti ini.
dan juga nggak terlalu banyak rem depan. Ya, ini kemarin jalan yang udah diperbaiki. Alhamdulillah udah bagus. Udah aspal juga dari truk. Oke, walaupun masih sedikit tapi nggak apa-apa. Oke. Desa Jambur Papan. Ya, ini juga udah diperbaiki, udah bagus. Alhamdulillah ya. Akhirnya diperbaiki juga. Oke guys, ini kita masih sekitaran 4 kilo 5 kilo lagi ya, mau sampai ke tujuan. Jadi ini kembali naik gunung, tapi nggak naik, cuman menyeberang aja, nggak ada pendakian yang tinggi, sedikit aja. Dan ini kita udah sampai, mungkin kita bilang di pusat kota Munggamat. Munggamat ini pemukiman, sedangkan kecamatannya banyak gitu. Desanya ya kayak ini desa Melaka. Nanti kita menuju desa Koto. Lagi ke sawah lagi guys. Udah bersih ya. Ya, ini udah sampai Koto. Pulangnya malam, baterai tadi muter-muter di sini tinggal 56%. Jadi 56% kalau perkiraan tadi ya habis sekitaran 25% ya. Ya, saya rasa jauh lebih dari cukup untuk jalan pulang. Ya, ini berjalan lagi kami ya, kecepatan karena malam ya, sedang-sedang aja 40. Jadi nanti kayaknya waktu kita nanjak ya, kita tes pakai sport. Apa masih bisa, nggak tahu ya. Karena biasanya kalau udah di bawah 40%, nggak bisa lagi masuk mode sport. Kalau lampunya terang ya, terang, lampu jauh, bagus terang. Ya, ini ada polisi tidur ya. Sok depan enak, belakang nggak mentak dikit. Nah, ini kita coba sport. Enteng.
mau naik gunung ya, kita ganti mode S. DS Sport. Kita tes. Ternyata ya enak-enak aja guys ya. Nah, enteng, terlalu enteng. Jadi ini udah hampir sampai ya. Ini udah hampir sampai, baterai 27%. Jadi ya lebih kurang pemakaian baterainya hampir mirip dengan pergi tadi. Sekitaran 30% atau 35% pemakaiannya. Jadi kalau Honda listrik ini ya, mungkin bagi saya mengatakan inilah Honda ataupun motor untuk kebutuhan yang khusus ya. Sama seperti halnya kita juga membeli misalnya motor trail ataupun membeli misalnya motor roda 3. Jadi untuk kebutuhan khusus, tidak bisa kita langsung mengeneralkan seluruh kebutuhan di satu motor ini. Jadi kalau ya kesimpulannya juga bahwa ini adalah motor untuk tambahan, jadi bukan jadi sepeda motor utama ya. Mungkin sepeda motor kedua atau ketiga. Jadi untuk pemakaian yang khusus untuk tidak jarak jauh dan tidak terburu-buru dan mencukupi jangkauan pemakaiannya. Tapi untuk pemakaian sehari-hari saya rasa sangat irit. Sudah sangat irit ya. Cuman tinggal ini kalau yang khusus motor ini, karena kita belinya sepeda motor ini karena kita belinya lagi di promo ya, karena di harga standarnya itu 50 juta lebih guys. Jadi ini dipromokan 21 juta. Tentu ya dengan spek yang ada saya rasa memang harganya udah cukup murah ya kalau kita bandingkan dengan motor-motor lain, sepeda motor listrik lain yang mungkin merek-merek yang banyak beredar di Indonesia. Secara spek dengan tenaga maksimal 6 kW di motor dengan baterai sekitaran berapa ampere ya, saya lupa ya berapa ampere awalnya. Tapi ini saya sudah bandingkan kemarin di atas kertas, sudah sangat worth it ini. Sudah berlebihan malah, karena kalau mungkin di motor lain itu udah mencapai 30 juta ke atas. Jadi andai pun ini Honda menjual motor ini dengan harga 25 jutaan, saya rasa pasti masih laku ya. Jadi seharga Scoopy. Mungkin mungkin ada tambahan sedikit ya, karena kami di desa-desa seperti ini nggak ada suap baterai, itu saya yakin tidak ada suap baterai. Ya, mudah-mudahan nanti kapan-kapan ada lagi kesempatan untuk ngetes lebih jauh ya, tapi walaupun nggak sampai sejauh-jauh menghabiskan baterai, karena ya, tapi juga nanti habis baterai kita nggak bisa cas cepat, itu nggak ada tempat ganti baterainya.